Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dan selamat bergabung kembali kepada seluruh siswa semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga dapat melanjutkan materi pembelajaran daring saat ini. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi yang lalu, yaitu tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Namun pada kali ini kita akan membahas tentang materi dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Materi ini mempunyai 6 cakupan. Yang pertama, indikator demokrasi menurut Afan Ghaffar. Kemudian pengertian demokrasi Pancasila. Yang ketiga, ciri khas demokrasi Pancasila. Yang keempat, prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Yang kelima, nilai moral Pancasila. Dan yang keenam, pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Materi ini dapat disimak di dalam buku paket PPKN kelas 11 yang diterbitkan oleh Kemendikbud revisi tahun 2017 dan buku penunjangnya adalah buku modul PPKN kelas 11 yang diterbitkan oleh CP Grahadi. Yang pertama adalah suatu sistem pemerintahan adalah sistem yang demokratis atau tidak dapat dilihat dari beberapa indikator yang dirumuskan oleh Afan Ghaffar. Yang pertama, akuntabilitas. Dalam negara demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Yang berikutnya, indikator yang kedua adalah adanya rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang akan terjadi rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai. Yang berikutnya, indikator berikutnya adalah rekrutmen politik yang terbuka. Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan suatu sistem rekrutmen politik yang terbuka, biasanya melalui pemilu atau pemilihan umum. Kemudian yang berikutnya, indikator yang keempat, pemilihan umum. Dalam suatu negara demokrasi, pemilihan umum dilakukan secara teratur karena pemilu merupakan sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik. Tiap-tiap negara mempunyai jangka waktu kekuasaan negara yang berbeda-beda. Kalau di Indonesia, jabatan seorang pejabat politik itu adalah 5 tahun, kemudian dipilih kembali secara pemilihan umum. Kemudian indikator yang kelima, pemenuhan hak-hak dasar. Dalam suatu negara yang berdemokratis, setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan hak berserikat, serta hak menikmati fest yang bebas. Kemudian yang kedua, tentang pengertian demokrasi Pancasila. Yang pertama, menurut Profesor Daraji Darmodihardjo, beliau mengatakan, demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang didasarkan pada kepribadian dan falsafah kehidupan bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian menurut Profesor Dr. Noto Negoro, demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian menurut Kansil,
Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan yang merupakan sila keempat dari dasar negara Pancasila serta yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ciri khas demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi Pancasila bersifat kekeluargaan dan gotong royong yang bernapaskan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi Pancasila harus menghargai hak asasi manusia dan jaminan adanya hak-hak minoritas. Kemudian yang C atau yang ketiga, mengambil keputusan sedapat mungkin didasarkan atas musyawarah untuk mencapai keputusan bersama. Yang berikutnya, yang keempat, dalam demokrasi Pancasila harus bersendikan hukum. Rakyat sebagai subjek demokrasi berhak untuk ikut serta efektif untuk menentukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila menurut Ahmad Sanusi ada 10 prinsip. Yang pertama, demokrasi yang berdasarkan atas Tuhan Yang Maha Esa. Seluk-beluk sistem serta perilaku dalam penyelenggaraan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas, konsisten dan sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan, artinya mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi ini justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akidah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Kemudian yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercaya kepada wakil-wakil rakyat di MPR seperti DPR, DPD, dan DPRD. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Hal ini mempunyai 4 makna. Yang pertama, kekuasaan negara Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum, legal truths, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan atau demokrasi manipulatif. Yang kedua, kekuasaan negara memberi keadilan hukum, legal justice, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal ataupun pura-pura. Yang ketiga, kekuasaan negara menjamin kepastian hukum atau legal security, bukan demokrasi yang membiarkan kesemerawutan atau anarki. Yang keempat, kekuasaan negara mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum yang kita sebut dengan legal interest seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah atau hujatan dan menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Prinsip yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserta kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Prinsip yang keenam,
Demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak manusia, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Kemudian yang berikutnya, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hendaknya diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka atau independen yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Kemudian prinsip berikutnya, demokrasi dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Kemudian yang berikutnya, prinsip berikutnya, demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi ini bukan hanya saja soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Kemudian yang berikutnya, demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, atau kelompok, satuan, ataupun organisasi yang jadi anak emas yang diberikan berbagai keistimewaan atau akhlak khusus. Nilai-nilai moral Pancasila. Pancasila bagi seluruh rakyat, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nilai yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Yang keempat, nilai yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Kemudian nilai moral yang kelima, melaksanakan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Serta yang berikutnya, mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang berikutnya, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Kemudian yang berikutnya, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Dan menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional, di mana tujuan nasional kita adalah menciptakan, ikut melaksanakan ketertiban dunia, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sedangkan cita-cita nasional kita adalah menciptakan suatu masyarakat adil dan makmur. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari tahun ke tahun. Yang pertama, pada periode 1945-1949. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia menghadapi berbagai rongrongan mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, kita dapat memahami terjadinya perubahan ketatanegaraan kita. Yang pertama, pada tanggal 16 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan Maklumat Nomor 10 Tahun 1945 yang memberikan wewenang yang luas kepada BPKIP untuk menjalankan kekuasaan legislatif dan menetapkan GBHN atau garis-garis besar haluan negara. Kemudian yang kedua, pada tanggal 3 November 1945 dikeluarkanlah maklumat pemerintah agar rakyat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mendirikan partai politik. Setelah dikeluarkan maklumat tersebut secara resmi, berdirilah 10 partai politik. Kemudian pada
Maklumat berikutnya, maklumat pemerintah pada tanggal 14 November 1945 yang berubah menjadi sistem pemerintahan presidensial menjadi kabinet parlementer yang berdasarkan asas demokrasi liberal yang dipimpin oleh Perdana Menteri Syahril. Dalam kabinet ini, menteri-menteri tidak lagi bertanggung jawab atau tidak lagi menjadi pembantu dan bertanggung jawab kepada presiden, tetapi bertanggung jawab kepada KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian periode 49 tahun 1949 dan 1950. Pada masa ini telah terjadi perubahan konstitusi dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat sejak berlakunya Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Yang berlaku adalah demokrasi liberal dan sistem pemerintah parlementer. Pelaksanaan demokrasi pada masa ini tidak berlangsung lama karena bentuk negara serikat yang dianut dalam konstitusi RIS tidak cocok dengan bangsa Indonesia. Oleh karenanya pada tanggal 17 Agustus 1950 kita kembali ke bentuk negara Republik Indonesia. Periode 1950 tahun 1959. Pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950, pemerintah berdasarkan sistem parlementer dan demokrasi liberal. Pada masa ini, bangsa Indonesia pertama kalinya menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota konstituante dan anggota DPR. Lembaga konstituante yang diberikan tugas untuk membentuk Undang-Undang Dasar ternyata tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal itu disebabkan oleh adanya konflik antar partai politik dalam tubuh konstituante. Akibat macetnya tugas penyusunan Undang-Undang Dasar tersebut, keadaan ketatanegaraan menjadi sangat rawan dan sangat membahayakan kelangsungan hidup berbangsa Indonesia. Maka Presiden mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, membubarkan konstituante. Yang kedua, berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Sementara tahun 1950. Pembentukan MPRS yang terdiri atas DPR ditambah utusan daerah dan golongan serta pembentukan DPAS. Periode 1959-1966. Melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berlaku kembali. Demokrasi yang berlaku adalah demokrasi terpimpin dengan sistem pemerintahan presidensil. Penggantian demokrasi liberal dengan sistem pemerintah parlementer, maka demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang sesuai dengan sila keempat daripada Pancasila, yaitu demokrasi khas Indonesia yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Akhirnya, semua kebijakan yang ditempuh harus bisa dikembalikan dengan sila keempat Pancasila. Presiden Soekarno mengungkapkan demokrasi terpimpin tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta budaya bangsa Indonesia, namun identik dengan demokrasi Pancasila. Namun dalam praktek yang dimaksud dengan terpimpin adalah dipimpin oleh presiden sehingga terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yaitu presiden. Kekuasaan presiden sangat dominan, kepemimpinannya jauh lebih besar daripada demokrasinya. Kebijakan-kebijakannya sering bertentangan dan menyimpang dan tertentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa ini, politik di Indonesia didominasi oleh penyimpangan tersebut, sehingga pemerintah tidak berjalan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
keadaan politik, keamanan, dan serta ekonomi memburuk. PKI memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan pemberontakan. Dengan gagalnya pemberontakan tersebut, berakhirlah pelaksanaan demokrasi terpimpin dan berlaku demokrasi Pancasila. Periode 1945 sampai 1966 biasa disebut dengan masa Orde Lama. Kemudian periode 1966-1998 ini disebut dengan masa Orde Baru. Yang pertama, pada periode 66 sampai 98, pelaksanaan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin telah membuat bangsa Indonesia mengalami kemunduran karena terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Sebaliknya, berdasarkan pengalaman sejarah kehidupan bangsa dan negara pada kurun waktu 1966 sampai 98 membuktikan bahwa lemahnya kontrol terhadap pemerintahan demokratis tidak berjalan. Hal ini terjadi karena pada masa Orde Baru tidak konsekuen dalam pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, di mana kekuasaan presiden sangat sentralistik, mendominasi suprastruktur maupun infrastruktur. Pancasila sebagai suatu asas bagi parpol dan ormas sehingga menimbulkan budaya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang memicu terjadinya krisis keseluruhan aspek kehidupan bangsa. Terjadi ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, dan munculnya gejolak sosial yang mengarah pada gejala disintegrasi bangsa. Pada masa ini, Pancasila dijadikan sumber tindakan otoriter dengan diikuti manipulasi pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, rakyat menuntut terjadinya reformasi untuk mengembalikan Pancasila pada fungsi dan kedudukan yang sebenarnya, yaitu dasar negara bukan alat untuk memperkukuh kehidupan penguasa. Akhirnya lahirlah gerakan reformasi yang ditandai dengan tumbangnya Orde Baru pada tanggal 21 Mei 1998. Kemudian periode 1998 sampai sekarang yang disebut dengan periode reformasi. Pada reformasi berlangsung mulai dari bulan Mei 1998 sampai sekarang, pelaksanaan demokrasi di masa reformasi sesuai dengan semangat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat dan masih tetap pelaksanaan demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Penetapan demokrasi Pancasila pada masa reformasi berbeda dengan masa-masa yang lalu. Misalkan, peserta pemilu atau partai politik tidak dibatasi, rakyat bebas menyampaikan pendapat, dan lembaga penegak hukum giat memberantas korupsi. Dalam pelaksanaan pemilu, era reformasi membuka babak baru dengan menyelenggarakan pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik. Pemilu tahun 1999 telah membuka kesadaran aspirasi rakyat yang semua menjadi nyata dengan tidak dominannya partai politik yang pada pemerintah Orde Baru sangat menguasai mayoritas suara rakyat. Selain itu, dalam pemilu tersebut tidak ada partai politik yang menjadi mayoritas tunggal. Hal ini mencerminkan adanya perubahan pemikiran dan dari sistem demokrasi yang lebih dipraktikkan di Indonesia. Demokrasi Pancasila telah membuat kebijakan yang cukup spektakuler, yaitu berdasarkan hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang keempat, dengan dilaksanakan pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung dalam satu paket. Hal ini merupakan perubahan yang berarti dalam kehidupan demokrasi, maupun masih ada kekurangan perlu diperbaiki. Masa reformasi merupakan masa yang penuh perubahan dan tantangan terhadap kondisi bangsa yang belum stabil. Setidaknya masa ini mampu mempraktikkan prinsip-prinsip demokrasi yang berorientasi pada kedaulatan rakyat yang sesungguhnya,
dan mampu menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang selalu mengakomodasi kepentingan rakyat. Adapun secara sederhana, pelaksanaan demokrasi di masa reformasi dapat disimpulkan sebagai berikut. Penegak kedaulatan rakyat dengan memberdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik, dan kemasyarakatan. Pembagian tegas wewenang atas badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Penghormatan kepada keberadaan asas, ciri, aspirasi, dan program parpol yang multi-partai. Demikianlah materi ini Bapak sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk Bapak pribadi dan untuk anak-anakku semuanya. Jangan lupa like and share dan subscribe seandainya materi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dengan mengucapkan terima kasih, Bapak akhiri materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.